Apa? Nambah terus. Nambah terus gara-gara kamu yang liatin, Wow, iya loh, nambah terus loh. Tuh kalau close up tuh emang nambah terus. Mak, kayaknya ini di hairspray dong, Mak, tolong, Mak. Yang belakang gini, Mak, biar nggak depan-depan. Ya kan? Sungguh mati aku Nah nih dalamnya ya, biar kayak kaku gitu aja, biar nggak ke. Salam kenal Bunda cantik. Bunda nggak tuh gue? Bunda nggak tuh gue? Kakak dong. Kakak itu kakak centong. Kakak foto dulu kakak. Oh cepet. Pak Amir, ini game 4 kosong nih. Game 4 nih, katanya mau megang. Sini join. Gara-gara berselisih di jalan raya, pria ancam pengemudi mobil menggunakan itu tuh golok apa parang sih? Kayaknya parang tahu. Siapa? Kawindu. Sama nggak sih? Kawindu. Bullshit. Kawindu. Ditanyain. Kayaknya itu bukan golok nggak sih? Parang nggak sih? Soalnya panjang gitu. Bukan golok, parang. Sama nggak sih? Kayaknya sih beda ya. Kalau mau senjata tajam aja. Soalnya kalau golok itu pendek. Gara-gara berselisih di jalan raya, pria mengancam pengemudi mobil menggunakan sebilah senjata tajam. Diduga jemput uang jutaan rupiah untuk serangan fajar jelang coblosan, 2 perempuan tertangkap tangan warga. Karena senggolan kendaraan di jalan raya, pengemudi mobil bunuh pemotor. Halo, selamat siang. Anda menyaksikan patroli bersama saya, Pratiwi Kusuma. Pemirsa, pria mengancam pengendara lain menggunakan senjata tajam di Jalan Pandu Raya, Kota Bogor, Jawa Barat. Perselisihan korban dengan pelaku kini berakhir damai. Seraya mengeluarkan senjata tajam berupa parang, pria ini mengancam korban yang langsung merekam aksinya. Korban yang merupakan sesama pengendara di Jalan Pandu Raya, Kota Bogor, Jawa Barat itu terlibat perselisihan dengan pria pembawa parang. Diduga cekcok dilatari karena pelaku pengancaman tak terima diklakson oleh korban. Namun korban shock karena tiba-tiba pria tersebut mengeluarkan sebilah parang. Rekaman video itu lantas diunggahnya di media sosial. Ada seorang laki-laki yang menggunakan tajam dan melakukan kekerasan terhadap benda atau bahasa sudah identifikasi beberapa nama dan dalam waktu dekat kalau sekarang amankan bersangkutan agar tidak dapat meletakkan. Kini setelah dipertemukan antara kedua belah pihak, kasusnya berujung damai dan tidak berlanjut ke ranah hukum. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor, Jawa Barat.
Diduga jemput uang untuk dibagikan jelang pencoblosan, 2 perempuan di Batam, Kepulauan Riau tertangkap tangan warga. Mereka dan barang bukti uang jutaan rupiah dibawa ke Bawaslu. Dua wanita tertangkap tangan oleh warga saat menjemput uang diduga untuk pilkada di sebuah perumahan di Batam, Kepulauan Riau. Uang jutaan rupiah rencananya akan diberikan ke masyarakat jelang pencoblosan. Salah satunya gugup ketika ditanya soal uang. Pengumuman awal dari pengantin ini nanti akan disinkronkan dengan apa yang kami temukan pada otopsi. Korban ditemukan di bawah rumah panggung pondok pesantren di Desa Mipamipa, Pajukukang, Bantaing pada Sabtu malam 24 November 2024. Ia dinyatakan meninggal dunia saat dibawa ke RSUD Anwar Makatutu. Andi Muhammad Safi melaporkan dari Bantaing, Sulawesi Selatan. Pemirsa, motif pembunuhan pria yang mayatnya ditemukan di area kebun tebu daerah Lumajang, Jawa Timur akhirnya terungkap. Tersangka yang dibekuk polisi mengaku sakit hati kepada korban. Pria ditemukan tewas di ruang panel listrik. Di ruang panel di restoran di Penjaringan Jakarta Utara. Ibunya terlilit kabel. Siap. Korban saat berkendara di jalan raya. Keduanya kembali bertemu Senin 25 November di area kebun tebu Desa Wates, Kecamatan Kamujoso, dan terlibat cekcok mulut hingga terjadi penganiayaan yang menewaskan korban. Selain menangkap tersangka, polisi juga sita 11 senjata tajam yang digunakan menghabisi korban. Berkaitan dengan senggolan kendaraan pengguna pemetaan tidak ada, yang saya pastikan tidak ada kaitan dengan politik, apalagi di pilkada di sini tidak ada. Tidak membangun bumi itu karena ada sesuatu yang membuat terasa tidak enak yang kemudian terjadi dan akhirnya mengakibatkan meninggalnya seseorang. Terungkapnya kasus pembunuhan ini berawal dari penemuan jasad seorang pria pengunduh rasa pedang senjata tajam di area kebun tebu Desa Wates Kulon, Kamuyoso, Lumajang, Jawa Timur, Senin sore. Kini tersangka dijerat pasal 354 KUHP tentang penganiayaan dengan hukuman pidana maksimal 8 tahun penjara. Rosalid melaporkan dari Lumajang, Jawa Timur. Pria ditemukan tewas di ruang panel listrik restoran di Penjaringan, Jakarta Utara. Tubuhnya terlilit kabel serta di tangannya didapati luka bakar. Petugas mengevakuasi jenazah pria yang ditemukan tewas di rumah makan kawasan Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara pada Selasa malam. Mayat ditemukan pertama kali oleh mekanik yang memperbaiki pompa air. Diduga korban tersengat aliran listrik lantaran ditemukan dalam kondisi terlilit kabel serta tangan terdapat luka bakar. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk diotopsi. Kasusnya dalam penanganan Polsek Metro Penjaringan. Pompa tadi pompanya nyala periksa kabel, toto ada setrum, toto juga pada mana? Nah itu lapor, kita nggak tahu orang ini rusak, ini bukan orang sini. Pemirsa, 2 bocah kakak beradik di Pekalongan, Jawa Tengah ditemukan tewas tenggelam di area persawahan yang terendam banjir. Diduga keduanya tak bisa berenang kala bermain air banjir sedalam 2 meter. Di tengah genangan banjir yang masih merendam, kedua jenazah bocah laki-laki ini disemayamkan di rumah duka di Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Masing-masing berusia 5 dan 6 tahun. Kakak beradik itu ditemukan tak bernyawa di area persawahan dekat rumah mereka. Korban tenggelam saat bermain air banjir di sawah yang ternyata sedalam 2 meter. Terlebih keduanya juga tak bisa berenang. Setelah dievakuasi, korban sempat dibawa ke rumah sakit, namun dinyatakan meninggal dunia dalam perjalanan. Kemudian pada mandi di depan rumah. Kemungkinan enggak itu bahwa yang sebelah sana kan ada sawah itu sawah agak jauh banget 2 meter itu kan 1 meter. Mungkin ke situ tidak ada yang tahu. Kedua korban kini dimakamkan di pemakaman umum Desa Pabean. Kuncawa Wijayanto melaporkan dari Pekalongan, Jawa Tengah. Jalani sidang etik, tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan dipecat. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Wow, makin rame loh. Kalian soalnya pada libur ya, jadi nonton TV dan juga nonton
TikTok. Kakak sudah nyoblos nih, sudah dong. Tuh. Nih ya, asli ya. Aku nyoblos karena alhamdulillah punya kesempatan gitu ya kan. Tadi ikutnya daerah mana? Jakarta. Ya? Jakarta, Anoa, Jakarta. 1, 2, 3 sayang semuanya. 3, 2, 1 Pontianak hadir. Halo. Nonton Indosiar ya guys. Nonton Indosiar ya guys ya. Oke. Lihat tuh, running text-nya tuh kita selalu update loh guys loh. Jadi kalian tuh kalau mau tahu informasi nontonnya di Indosiar. Jadi sekali nonton tuh dapat banyak informasi gitu loh. Paham nggak? Paham. Tangerang Rajek. Oh, Tangerang Rajek. Ada ya Tangerang Rajek. Aku lagi nonton Gelis, mantap. Nontonnya Indosiar ya guys. Walaupun kita tuh bukan TV berita, tapi kita tuh selalu mengupdate informasi di setiap perkembangan yang terjadi. Jadi kita tuh nanti nih setelah hasil hitung cepat, kita tuh selalu ada, sama seperti yang lainnya, kita tuh punya hasil hitung cepat versi beberapa lembaga survei. Dan kita juga selalu mengupdate dengan running text yang kalau kalian lihat running text tuh yang news sticker yang suka jalan di bawah itu loh. Nah, untuk memudahkan mata pembaca, mata pemirsa, kita tuh buatnya bukan running text. Jadi nggak running. Kan kalau running tuh kadang suka pas baru nonton, tahu-tahu tulisannya tuh terjeda gitu kan. Nah, kalau kita tuh enggak, dalam satu kalimat kalian bisa baca dengan utuh dan duduk. Gitu. Bagus bukan? Informatif bukan? Jadi nggak yang nungguin running, nggak yang nungguin misalnya paslon nomor urut 1 menyoblos di naninu itu jalan ya kan, kalian suka pusing kan karena nanti suka tiba-tiba berhenti di jalan, maksudnya kayak dia running terus nggak tahu depan kalimatnya itu apa gitu. Tapi yang kita tampilkan itu kalimatnya utuh, duduk, berdiri gitu langsung. Jadi duduk apa berdiri sih kak? Nonton apa di Indosiar mbak? Nonton sini 2:32 menit lagi. Pembawa berita emang harus pintar ngomong. Ya. Agak apa tuh? Oke. Sip. 2 menit lagi. Kau cantik hari ini dan aku suka. Makasih ya. Aku setiap hari kayak gini loh. I woke up like this. Noni Belanda nih guys. Setel Indosiar ya guys. Aku lagi suka banget sama kondisi kulit wajah aku. Ini tuh kemarin aku habis treatment ya. Di mana lagi kalau bukan di Bunnings Clinic. Bunnings Clinic tuh. Wajahku tuh jadi plumpy, kenyal dan juga sehat. Ya enggak? Tuh. Aku lagi suka sama wajah, walaupun ada bekas jerawat tapi dia sudah tidak meradang. Jadi dia tuh sudah tidak meradang dan sudah tidak ada bakterinya lagi tuh. Ini sudah tinggal proses penghilangan, pemudaran jerawatnya tuh. Nih, udah nyoblos tuh. Bunnings Clinic. Emang iya namanya itu. Katanya dipanggilnya Style Dada. sebentar lain. Tapi dipanggilnya pernah Dada. Iya. Kenapa gitu ya?
Anda kembali menyaksikan Patroli bersama saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di siang hari ini. Pemirsa, buntut kasus penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan oleh sesama anggota Polri AKP Dadang Iskandar menjalani sidang etik di Mabes Polri Jakarta. Majelis hakim memutuskan anggota polisi itu dipecat. Pemberhentian tidak dengan hormat BDDH sebagai anggota Polri. Demikian putusan sidang komisi ini. Melalui sidang kode etik dan profesi Mabes Polri di gedung TNCC Jakarta Selatan, Dadang Iskandar yang berpangkat AKP resmi dipecat dari Polri. Menurut Majelis Hakim, ulah Dadang yang menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Udil Ansor merupakan perbuatan tercela dan merusak citra institusi. Motif penembakan dalam proses pendalaman tim reserse. Komitmen Bapak Kapolri mengambil langkah tegas terhadap siapapun anggota yang terbukti bersalah tanpa ada toleransi. Ini merupakan wujud komitmen pimpinan dalam rangka untuk terus memberikan lindungan pengayoman yang terbaik kepada masyarakat. Aparat menelusuri motif Kabak Ops Polres Solok Selatan Sumatera Barat menembak Kasat Reskrim hingga tewas. Selain meminta keterangan dua pemilik tambang, tersangka diduga menembak rumah Kapolres dan ajudan Kapolres Solok Selatan. Kurir 30. Dadang Iskandar yang kalah kejadian penjabat kepala bagian operasi Polres Solok Selatan berpangkat. Aparat mengamankan barang bukti lain, yakni mobil dan senjata api milik tersangka. Akibat menghabisi nyawa rekan, Dadang yang Tapi emang orang tuh kayak kalau megang pistol tuh ini ya, jalan seumur hidup. Hasil penyelidikan setannya banyak. Pembinaan Kapolres Solok Selatan dengan sumur kawan langsung peluru senjata api, sedangkan di tubuh korban bersarang peluru lain. Kayak gampang gitu. Der. Kalau kita melihat jumlah lubang 9, peluru yang terbawa di korban, kemudian menjadi Kompolnas mengungkap fakta. Setelah menembak rumah Kapolres Solok Selatan, tersangka kabur. Ia diduga menembak ajudan Kapolres, namun meleset. bahkan ajudan Kapolres yang menyatakan terjadi tidak Tak mau nama Polri tercoreng, Kapolri memerintahkan jajarannya menindak tegas oknum polisi yang berbuat kriminal. Proses tuntas terhadap pelakunya, oknum pelaku dari institusi agar ditindak tegas, apakah itu proses etik maupun pidananya. Sementara itu, duka dirasakan keluarga AKP Ulin Rianto Ansari yang kini telah diberi kenaikan pangkat anumerta menjadi kompol. Tangsi budak korban pecah saat jenazah tiba di rumah keluarga Jalan Antam Raya, Makassar, Sulawesi Selatan. Pemakaman jenazah pria lajang 34 tahun di pemakaman Taman Bahagia Sirina PC di Deli Kanaya, Makassar diwarnai duka. Insiden polisi tembak polisi terjadi Jumat dini hari. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menembak Kasat Reskrim AKP Ulin Rianto Ansari di halaman Polres Solok Selatan. Korban menderita luka tembakan di pelipis dan pipi kanan hingga akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Tim Liputan melaporkan. Kurir 30 kg sabu-sabu asal Malaysia digerebek polisi. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Udahlah.
Kenapa di TikTok duluan on air ketimbang di TV, Kak? Di TikTok 5 detik lebih awal. Oh iya, karena kalau di TikTok itu ini kan langsung 2 arah ya kan, langsung antara kamu dan aku. Ini melalui provider. Tapi sedangkan kalau free to air itu kita ada satelitnya. Jadi dari sini itu diterbangkan dulu ke sebuah satelit, dipancarkan, baru nanti dipancarkan ke kalian semua, ke TV-TV kalian semuanya. Namanya juga mengudara. Jadi ada jeda tuh antara di provider, karena menggunakan cuma satu provider, tidak ada perantara lain yaitu satelit. Nah kalau di free to air ada satelitnya, jadinya ada jedanya gitu. Kalau ini kan kita kayak lagi video call aja kan gitu. Oh gitu, iya begitu. Namanya juga on air, mengudara. Jadi dari sini dipancarkan dulu ke satelit, nanti dari satelit baru semua disebar ke kanal-kanal TV kalian. Kak, itu di daerah mana? Ini daerah Jakarta. Terima kasih Kak atas pencerahannya. Kembali kasih. Cerah ya, hari ini tuh cerah loh. Tadi aku juga, emang mendung. Tadi pagi tuh cerah loh. 3. Oh udah 3. Mau 3. CB 2. Banget sih. Cepet dong. Cek. Kajul. Apa ini tadi? Pasifik, Kak. Pasifik. Di sini mendung, mau jemur jadi gusar ya. Ampun, jangan gusar-gusar ya. Pokoknya kalau itu jemurnya di tempat tertutup. Itu juga gue tahu. Gitu nggak? Kak tadi mendung karena lihat kakak jadi cerah. Bisa aja. Basi deh dong. Basi. Katanya basi tuh. Katanya basi. Kok malah coba yang lebih kreatif dikit. Kakak dan nikah belum? Alhamdulillah sudah punya buntut 1. Tape ketan apa tape singkong? Dua-duanya aku suka. Aku suka dua-duanya, tape ketan kek, tape singkong kek. Apalagi kalau